Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my dear students? Apa kabar siswaku yang budiman? I hope you are in a good condition, healthy and keep spirit. Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan tetap semangat. Okay, before we begin for our lesson, sebelum kita mulai pembelajaran, let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi jidni ilma, warjukni fahman, amin, amin ya rabbal alamin. Okay my dear students, baik siswaku yang budiman, this time we still discuss chapter 6, expressing past time. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas bab ke-6, mengekspresikan waktu lampau. Grammar focus. Last meeting, pada pertemuan yang lalu, we have learned simple past tense. And now, we will learn present perfect tense. Dan sekarang kita akan mempelajari present perfect tense. Why we learn present perfect tense? Kenapa kita harus mempelajari present perfect tense? I always get a question from student. Saya selalu mendapatkan pertanyaan, what the difference between simple past tense and present perfect tense? Apa perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense? Apa itu present perfect tense? Nah ini, present perfect tense adalah suatu kalimat yang menyatakan perbuatan atau kegiatan yang sudah atau telah dilakukan dan perbuatan tersebut masih kita rasakan saat sekarang. Pada dasarnya penggunaan present perfect tense dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu first, yang pertama, tindakan atau situasi yang dimulai pada masa lampau dan masih berjalan atau dilanjutkan sampai sekarang. I have lived in Canada since 1984. Saya sudah tinggal di Kanada sejak 1984. Maknanya, and I still do. Maknanya sampai sekarang masih tinggal di sana, di Kanada. And the second, yang kedua, tindakan yang dilaksanakan pada suatu saat dan belum selesai. She has been to doctor twice this week. Dia sudah ke dokter 2 kali minggu ini. Maksudnya, and this week isn't over yet. Maksudnya minggu ini masih belum selesai. Dia udah 2 kali pergi ke dokter. Mungkin bisa aja 3 kali minggu ini. Nah. And then the third, yang ketiga, tindakan yang diulang dalam periode waktu yang tidak tertentu antara masa lalu dan sekarang. We have visited London several times. Kita sudah mengunjungi London beberapa kali. Several times. Waktu yang tidak tentu antara masa lalu dan sekarang. And then fourth, yang keempat, tindakan yang sudah diselesaikan beberapa waktu yang lalu ditandai dengan kata just. I have just finished my work. Saya baru saja selesai mengerjakan pekerjaan saya. The last one, fifth, yang kelima, tindakan yang akibat atau hasilnya merupakan hasil yang penting, sedangkan unsur waktunya tidak penting. He has seen Harry Potter. Dia sudah menonton Harry Potter. Nah, ini karena tidak ada waktu yang jelas, detail. Maka menggunakan has. And then time signal or adverb for present perfect tense. Dan berikutnya adalah keterangan waktu yang digunakan dalam present perfect tense. Nah, yang pertama, present perfect tense ini menggunakan for and since. Nah, ketika berbicara mengenai durasi waktu, kita menggunakan present perfect dengan kata for ditambah period waktunya. Ketika berbicara mengenai titik awal kegiatan, kita menggunakan present perfect dengan kata since ditambah titik waktunya.
For example, for plus a period of time, for 6 years, for a week, for a month, for hours, for 2 hours. Nah, ini menunjukkan jumlah waktu yang telah dilakukan. For 6 years, selama 6 tahun. For ini bermakna bukan untuk, tapi bermakna selama. Contoh dalam kalimat, I have worked here for 5 years. Saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. She has lived here for 20 years. Dia sudah tinggal di sini selama 20 tahun. They have been married for 6 months. Mereka sudah menikah selama 6 bulan. Sedangkan since plus a point in time. Since ditambah dengan titik waktunya. Since this morning, since last week, since yesterday, since I was 12, since Friday, since 6 o'clock. Since bermakna sejak. Sejak pagi ini, sejak minggu lalu, sejak kemarin, sejak saya 12 tahun, sejak Jumat, sejak jam 6. Merujuk pada titik waktunya, titik awal kegiatan. For example, in the sentence, contoh dalam kalimat, I have lived here since 1998. Saya sudah tinggal di sini sejak 1998. They have been married since June. Mereka sudah menikah sejak bulan Juni. We have been at this school since last year. Kita sudah di sekolah ini sejak tahun lalu. Nah, ini penggunaan since and for. And then present perfect plus adverb just, already, yet, before, still. Nah, ini juga just, already, yet, before, still digunakan dalam present perfect. Just berarti baru terjadi atau bisa juga diartikan baru saja. Kata ini memberi makna bahwa sesuatu baru saja selesai dilakukan di waktu lampau, hanya beberapa saat dari sekarang. Istilah bahasa Inggrisnya adalah a short time ago. For example, contohnya, they have just arrived here. Mereka baru saja tiba di sini. She has just told me about the story. Dia baru saja bercerita kepadaku tentang cerita tersebut. My friend and I have just finished the theater practice. Temanku dan saya baru saja menyelesaikan praktek teater. And then already, present perfect tense adalah pola yang menyatakan kegiatan sudah dilakukan. Keterangan waktu already yang berarti sudah memberi penekanan bahwa sesuatu sudah dilakukan lebih awal dari perkiraan atau seharusnya. Already, telah atau sudah digunakan pada kalimat positif, dan already biasanya diletakkan di antara auxiliary verb have or have dan verb 3. Tetapi bisa juga diletakkan di akhir kalimat tanpa merubah arti kalimat, seperti terlihat pada contoh berikut. John has already traveled around the world, atau John has traveled around the world already. She has already read the entire book, atau she has read the entire book already. I have already eaten, atau I have eaten already. And then yet adalah keterangan waktu present perfect tense khusus buat kalimat negatif dan interrogatif pertanyaan. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, kata ini memiliki arti belum sampai sekarang. For example, has Tresna found a job yet? Sudahkah Tresna menemukan pekerjaan? She hasn't applied any job yet. Dia belum melamar beberapa pekerjaan sampai sekarang. We haven't discussed about the wedding date yet. Kita belum mendiskusikan tentang
tanggal pernikahan sampai sekarang. And then before, selanjutnya before. Dalam bahasa Indonesia before arti sebelumnya. Keterangan waktu digunakan untuk memberi penekanan apakah sesuatu sudah terjadi sebelumnya. Kata ini sangat pas dipakai pada akhir kalimat. For example, have we met before? Sudahkah kita bertemu sebelumnya? I have never seen him before. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Has he ridden a motorcycle before? Sudahkah dia mengendarai motor sebelumnya? Dan still, keterangan waktu ini memiliki makna masih. Still memberi penekanan bahwa suatu kegiatan masih belum dilakukan atau bahkan sudah dan masih berlanjut sampai sekarang. For example, he still hasn't finished the project. Dia masih belum menyelesaikan project. I've still been phoned by strange number. Nah, ini bentuk kalimat pasif. Saya masih ditelepon oleh nomor yang aneh, nomor yang tidak dikenal. Have they still talk about that girl? Apakah mereka masih membicarakan tentang gadis tersebut? Okay, let's continue. And then present perfect tense ini diikuti oleh ever and never. Ever artinya pernah, sedangkan never bermakna tidak pernah. Never itu sama dengan not ever, sehingga artinya tidak pernah. Ever biasanya digunakan dalam kalimat positif dan pertanyaan interrogatif. Sedangkan never biasanya digunakan dalam kalimat negatif. Jika never digunakan dalam pertanyaan, itu menekankan sebuah keheranan. For example, have you ever been to Miami? Apakah kamu pernah ke Miami? We have never been to America. Kita belum pernah ke Amerika. Have you ever got a big Christmas present? Apakah kamu pernah mendapatkan hadiah Christmas yang besar? This is the weirdest gift I have ever had. Ini adalah hadiah yang aneh yang pernah saya dapatkan. Has he never played soccer? Have you never eaten sushi? Nah, ini. Kalau never digunakan dalam kalimat tanya menekankan sebuah keheranan. Apakah dia tidak pernah bermain bola? Nah, itu aneh. Mungkin laki-laki ya. Kalau nggak pernah main bola itu aneh. Have you never eaten sushi? Kalau orang Jepang misalkan tidak pernah makan sushi itu aneh. Bertanyanya mungkin lebih cenderung pada orang Jepang. Have you ever never eaten sushi? Itu aneh. Nah. Okay, and then perfect tense itu diikuti oleh once, twice, three times, four times, several times, bla 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 times. One, twice, three times, four times, several times, bla 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 times digunakan untuk menyatakan hal yang sudah terjadi berulang-ulang, repeated action, dalam kurun waktu tertentu sampai sekarang. For example, we have eaten in this restaurant several times. Kita sudah makan di restoran ini beberapa kali. He has watched that show 3 times this month. Dia sudah menonton pertunjukan ini 3 kali bulan ini. I've seen this guy twice. Saya sudah melihat orang ini 2 kali. She has seen the doctor once and that's enough. Dia sudah melihat dokter ini sekali dan cukup. Tidak mau lagi. She has seen the doctor once and that's enough. Dia sudah diperiksa dokter sekali dan itu cukup. They have been to the mall many times this year. Mereka sudah ke mall beberapa kali tahun ini. Nah, ya. Oke,
then present perfect diikuti oleh lately, recently, and then so far. Lately and recently artinya akhir-akhir ini atau baru-baru ini. Sedangkan so far memiliki makna hingga kini atau sampai sekarang. Lately, recently, and so far menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan dan sampai sekarang. Untuk itu keterangan waktu tersebut dapat digunakan. Recently, lately, dan so far dapat digunakan dalam pernyataan maupun pertanyaan. For example, contohnya, I have recently sent my money to my brother. Saya akhir-akhir ini sudah mengirim uang ke saudara laki-laki saya. He hasn't seen his parents recently. Dia belum berjumpa orang tuanya akhir-akhir ini. Have they spoken to Talita lately? Apakah mereka sudah berbicara ke Talita akhir-akhir ini? We haven't been to the market lately. Kita belum ke pasar akhir-akhir ini. How much money have you spent so far? Berapa banyak uang yang sudah kamu habiskan sampai sekarang? They haven't done it so far. Mereka belum melaksanakannya sampai sekarang. And then the last, yang terakhir adalah present perfect diikuti oleh today, this morning, this afternoon, this week, this year, this bla bla bla. Today berarti hari ini, this artinya ini, sehingga this morning, this afternoon, this week, this year artinya pagi, siang, minggu, tahun ini. Pagi ini, siang ini, minggu ini, tahun ini. Keterangan waktu present perfect ini menunjukkan bahwa waktu belum habis. Berdasarkan sumber English Grammar in Use oleh Raymond Murphy, second edition published by Cambridge University Press, Unit 8, page 16, part B menjelaskan, we use the present perfect with today, this morning, this evening extra when these periods are not finished at the time of speaking. Kita menggunakan present perfect dengan today, this morning, this evening, dan yang lainnya ketika periode ini, waktu-waktu ini belum selesai pada waktu kita berbicara. Contohnya, this morning artinya pagi ini. Kamu bisa menggunakan saat pagi belum berakhir, alias sebelum pukul 12 siang. Misalnya jam 10 pagi, kamu ingin tahu apa temanmu sudah makan sesuatu. Bisa tanya, have you eaten something this morning? Apakah kamu sudah makan sesuatu pagi ini? Kalimatnya akan berbeda apabila ditanyakan pada sore hari, yaitu menjadi did you eat something this morning? Akan menjadi simple past tense. Jadi pada saat yang berbicara itu, waktunya masih dalam kondisi pagi, not finished at the time of speaking. Periode waktunya. Example, contoh yang lain. They have studied so hard this semester. Mereka sudah belajar dengan sangat keras semester ini. Nah, semester ini itu semesternya belum selesai. Belum selesai. Masih dalam periode semester. Semester ini kan satu semester itu 6 bulan. Bisa bicaranya mungkin bulan ke-4, bulan ke-5 atau bulan ke-6 tapi masih belum berakhir. We've watched this movie 3 times this month. Kita sudah menonton film ini 3 kali bulan ini. Nah, bulan ini itu masih belum berakhir, masih bulan ini. Misalkan sekarang bulan Februari, berarti masih dalam bulan Februari. I haven't drunk coffee this morning. Saya belum meminum kopi pagi ini.
Nah, waktu paginya masih ada, belum berakhir. Oke, nah ini adalah keterangan-keterangan yang digunakan dalam present perfect tense. Berikutnya adalah seperti apa sih bentuk kalimat present perfect tense itu? Nah, ada verbal sentence. Apa verbal sentence? Ya, sudah dibahas dalam simple past tense bahwa verbal sentence adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja atau kalimat yang setelah subjek diikuti oleh kata kerja. Oke, perhatikan contoh berikut ini. John has gone to Bali 3 times. Auxiliary to have, has, ini diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Has mengandung makna telah atau sudah, diikuti verb ketiga menyatakan bahwa perbuatannya sudah atau telah dilakukan. Has gone berarti sudah pergi. Dan has diperuntukkan subjek she, he, it. Nah, has ini diperuntukkan untuk subjek she, he, it. Oke. And then John and David have taken English course for 2 years. Auxiliary to have di sini have taken plus verb 3. Have mengandung makna telah sudah, diikuti verb ketiga menyatakan bahwa perbuatannya sudah atau telah dilakukan. Have taken berarti sudah mengambil, dan have diperuntukkan subjek I, you, we, they. Ini bentuk kalimat positifnya. Oke, kalau bentuk kalimat negatifnya ya tinggal ditambah dengan not. Setelah to have-nya, have atau has-nya. John hasn't gone to Bali 3 times. Auxiliary to have has plus not plus verb 3 membentuk kalimat negatif has not disingkat jadi hasn't. Diikuti verb ketiga menyatakan bahwa perbuatannya belum dilakukan atau hasn't gone berarti belum pergi, dan hasn't diperuntukkan subjek she, he, it. John and David haven't taken English course for 2 years. Auxiliary to have plus not plus verb 3 membentuk kalimat negatif. Have not disingkat menjadi haven't. Diikuti verb 3 menyatakan bahwa perbuatannya belum dilakukan, haven't. Perbuatannya belum dilakukan, haven't taken berarti belum mengambil, dan haven't diperuntukkan subjek I, you, we, they. Ini untuk bentuk negatifnya. Bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya. Has John gone to Bali 3 times? Maka dijawab yes, he has. No, he hasn't. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, auxiliary verb-nya to have-nya di depan kalimat ini termasuk ke dalam pertanyaan yes no question. Auxiliary to have has plus subject plus verb membentuk kalimat interrogatif hanya ditempatkan di depan subjek, selanjutnya diikuti verb 3, and has diperuntukkan subjek she, he, it. Have John and David taken English course for 2 years? Yes, they have. No, they haven't. John and David sama dengan they. Auxiliary to have plus subject plus verb 3 membentuk kalimat interrogatif. Have ditempatkan di depan subjek, selanjutnya diikuti verb 3, and have diperuntukkan subjek I, you, we, they. Nah, lebih jelasnya perhatikan pola kalimat berikut. Subjek auxiliary yang digunakan untuk perfect ini have atau has. Ini untuk bentuk kalimat positif. Verb-nya verb apa? Verb ketiga. Nah, subjek bisa she, he, it, has, John has, Siska has, Monkey has, Ekar has. John sama dengan he, Siska sama dengan she, Monkey sama dengan it, Ekar sama dengan it. Nah, subjek kalau bertemu dengan subjek seperti ini maka auxiliary-nya adalah has. Kata kerjanya kata kerja bentuk ketiga, baru diikuti oleh objek, baru diikuti oleh adverb keterangan. Oke. Berikutnya I, you, we, they. John and I,
John and Siska monkeys two cars. I have, you have, we have, they have. John and I have, John and Siska have, monkeys have, two cars have. John and I sama dengan we, John and Siska sama dengan they, monkeys sama dengan they, two cars sama dengan they. Sama diikuti oleh verb ketiga, berikutnya diikuti objek, diikuti oleh adverb keterangan. Oke, ini bentuk positifnya. Bentuk negatifnya, oke, tinggal auxiliary verbnya, to have-nya ditambah dengan not. Has not, she, he, it has not, John has not, Siska has not, monkey has not, a car has not, atau disingkat has not. Ketika kata bentuk ketiga, diikuti objek, diikuti adverb. I, you, we, they have not, John and I have not, John and Siska have not, monkeys have not, two cars have not. Ini sedikit dibahas kenapa ada S-nya. Ini S ini menunjukkan jamak, two cars, more than one, lebih dari satu. Diikuti verb ketiga setelah have not, diikuti verb ketiga objek, diikuti oleh adverb. Untuk kalimat negatif. Untuk kalimat tanyanya, auxiliary verbnya di depan subjek, have dan has-nya di depan subjek. Subjek diikuti past participle verb ketiga, diikuti oleh objek, diikuti oleh adverb. Nah, ini bentuk kalimat verbalnya. Oke, dan bagaimana kalimat nominalnya? Apa sih kalimat nominal? Kalimat yang setelah subjek diikuti bukan kata kerja. Biasanya diikuti oleh apa? Kata keterangan, kata benda, ataupun kata sifat setelah subjek tersebut. Nah, oke, perhatikan kalimat berikut. My mother has been at uncle's home since 2 days ago. Oke, mana subjeknya my mother nih? Oke, ibuku sudah di rumah paman sejak 2 hari yang lalu. Nah, karena ini sudah di rumah paman, tidak ada kata kerja, maka dibantu oleh kata bantu kata kerja untuk perfect tense. Untuk present perfect tense itu menggunakan been. Has been plus non-verb. Non-verb ini apa? At uncle's home. At uncle homes sebagai adverb keterangan, has been menyatakan sesuatu yang telah atau sudah setelah subjek tidak diikuti kata kerja. At uncle's home adalah kata keterangan dan has been diperuntukkan subjek she, he, it. My mother sama dengan she. Oke, contoh yang lain, my mother and I have been at uncle's home since 2 days ago. Have been plus non-verb adverb at uncle's home. Have been menyatakan sesuatu yang telah atau sudah setelah subjek tidak diikuti kata kerja. At uncle's home adalah kata keterangan dan have been diperuntukkan subjek I, you, we, they. My mother and I sama dengan we. Ini bentuk kalimat positif nominal sentence-nya. Berikutnya adalah kalimat negatifnya. My mother hasn't been at uncle's home for 3 years. Bentuk negatif menjadi has not been, hasn't been. Menyatakan sesuatu yang belum setelah subjek tidak diikuti kata kerja. At uncle's home adalah kata keterangan dan has been diperuntukkan subjek she, he, it. My mother sama dengan she. And then my mother and I haven't been at uncle's home for 3 years. My mother and I haven't been at uncle's home for 3 days. Bentuk negatif menjadi have not been, haven't been. Menyatakan sesuatu yang belum setelah subjek tidak diikuti kata kerja. At uncle's home adalah kata keterangan dan have been diperuntukkan subjek I, you, we, they. My mother and I sama dengan we.
hasn't, dan haven't been. Oke, ini bentuk kalimat negatifnya. Yang terakhir adalah bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya. Has mother been at uncle's home for 3 days? Yes, she has. No, she hasn't. Bentuk kalimat interrogatif has diletakkan di depan subjek diikuti oleh been, dan has diperuntukkan subjek she, he, it. My mother sama dengan she tadi. Have mother and brother have been at uncle's home for 3 days? Yes, they have. No, they haven't. Bentuk kalimat interrogatif have diletakkan di depan subjek diikuti oleh been dan have diperuntukkan subjek she, he, it. My mother sama dengan she. Nah, di sini ya patternnya untuk bentuk positif. She, he, it, John, Siska, monkey, a car diikuti oleh has ditambah dengan to be, been. Kalau diikuti noun, misalkan teacher, nah, itu kata benda. Dia sudah menjadi guru. Misalkan dianya Siska. Siska has been a teacher. Adjective, kata sifat. Misalkan kata sifat beautiful, cantik. Siska has been beautiful. Siska sudah cantik. Maknanya mungkin mau menghadiri undangan. Biasanya perempuan selalu menata rias dulu. Adverb, misalkan at home. John has been at home. John sudah di rumah, misalkan. Seperti itu. Are you be there diikuti oleh have. John and I diikuti oleh have. John and Siska diikuti oleh have. Monkeys diikuti oleh have. Two cars diikuti oleh have. Baru diikuti been kalau diikuti kata benda, kata sifat, kata keterangan. Oke, untuk bentuk negatifnya subjek ya, she, he, it. Tinggal has not. John has not, Siska has not, monkey has not, a car has not. Baru diikuti oleh been. A car has not baru diikuti oleh been. Noun, adjective, adverb. Are you with they? Have not. John and I have not. John and Siska have not. Monkeys have not. Two cars have not. Two cars have not. Diikuti oleh been. Kata benda, kata sifat, kata keterangan, noun, adjective, adverb. Bentuk kalimat negatifnya. And the last one, bentuk kalimat interrogatifnya, kalimat tanyanya. Auxiliary to have-nya, have dan has-nya disimpan di depan. Baru diikuti oleh subjek. Kalau has diikuti oleh she, he, it, John, Siska, monkey, a car. Kalau have diikuti are you, we, they, John and I, John and Siska, monkeys, two car. Baru diikuti oleh been, diikuti oleh noun, diikuti oleh adjective, diikuti oleh adverb. Kata benda, kata keterangan, kata sifat. Oke, clear enough? Ya jelas itu mengenai present perfect tense. Jadi present perfect tense sekali lagi adalah suatu kalimat yang menyatakan perbuatan yang sudah dilakukan. Dan efeknya masih terasa sekarang gitu. Oke, apa perbedaannya antara present perfect tense dengan simple past tense? Anda harus selalu menggunakan present perfect saat waktu kejadian tidak penting atau tidak dijelaskan. Anda harus menggunakan simple past secara detail tentang waktu atau tempat kejadian dijelaskan atau diminta. Ya, contoh perbandingannya. I have lived in Lyon. Bentuk pastnya kalau ada keterangan yang detail, ini menjadi past tense. I lived in Lyon in 1989. They have eaten Thai food. They ate Thai food last night. Nah, jelas waktunya.
Have you seen a tailor? Where did you see a tailor? We have been to Ireland. When did you go to Ireland? Jadi kalau simple past tense itu menunjukkan waktu yang jelas, sedangkan perfect tidak menunjukkan waktu yang jelas. Last night kemarin, atau menunjukkan di mana, kapan, tempat kejadian yang dijelaskan. Ada juga perbedaan sikap antara kedua tenses yang seringkali menjadi faktor penting untuk memilih tenses mana yang harus digunakan. What did you do at school today? Saya menggunakan simple past tense karena pertanyaannya tentang aktivitas dan hari sekolah sudah dianggap selesai. What have you done at school today? Saya menggunakan present perfect tense karena pertanyaannya tentang hasil atau akibat. Pertanyaan dianggap ditanyakan saat hari sekolah masih berlangsung. Jadi simple past tense kesimpulannya adalah suatu peristiwa atau kejadian di waktu lampau selesai, terhenti pada saat sekarang. Sedangkan present perfect tense suatu peristiwa yang terjadi diawali di masa lampau dan baru saja selesai pada saat sekarang, dan mungkin karena baru saja selesai pada saat sekarang, maka itu ada dampak atau akibat yang terasa, sesuatu yang masih kita rasakan. Kalau ada kalimat I ate fried rice, saya makan nasi goreng, berarti itu menunjukkan lampau, terhenti sekarang. Bisa aja yesterday kemarin, tapi kalau berbicara I have eaten fried rice, baru saja makan, baru saja selesai. Dan apa dampaknya? Dampaknya adalah perut masih terasa kenyang. Itu perbedaannya antara simple past tense dengan present perfect tense. Okay, I think it's clear enough. For the last activities, untuk kegiatan yang terakhir, I want you do your exercise. Lakukan latihannya. There are task 1. Put the verb into correct tenses and complete the where necessary with since or for. Melengkapi dengan kata kerja dan berikut keterangannya menggunakan since atau for. And the second, yang kedua, fill the blank with just, already, or yet. Yang kosong ini diisi menggunakan just, already, atau yet. And the last one, write sentences in present perfect tense using the word or phrases given in each question. Ya, ini disusun menjadi suatu kalimat present perfect tense, kata-kata yang berikut ini. Okay, maybe thanks for your attentions. Okay, last, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next video. Bye bye.